Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya robbal alamin. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran di tema 1. Sekarang kita masuk ke tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, kita masuk ke subtema 1. Nah, yang pertama ya, subtema 1 yaitu tentang rukun dalam perbedaan. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Sudah siap belajar? Nah, perhatikan ya. Di sini kita akan belajar tentang menemukan informasi teks dengan aspek kata tanya. Nah, apa itu kata tanya? Nah, ciri-ciri kalimat tanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isinya menanyakan sesuatu. Kemudian intonasi akhir bernada naik. Nih, kita kalau misalkan bertanya, dari mana kamu berasal? Nah, nadanya itu sedikit naik di akhir. Kemudian nomor 3, tanggapannya berupa jawaban. Nah, apabila ada kata tanya, berarti tanggapannya itu berupa jawaban. Kemudian yang keempat, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini pasti sudah hafal ya, kalau bertanya itu pasti ada tanda tanya seperti ini. Kemudian di sini menemukan isi paragraf dalam sebuah bacaan dapat dilakukan dengan menggunakan 6 kata tanya. 6 kata tanya itu ada apa aja? Pertama, kata tanya apa? Nah, digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, ini kata tanya apa ya? Kemudian yang kedua ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Kemudian ada kata tanya kapan, digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan sedang dan telah berlangsung. Kemudian keempat, kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Kelima, kata tanya mengapa digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, terakhir ada kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana itu digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Nah, di sini kalau di LKS itu ada halaman, coba Ibu lihat. Ada halaman 6 ya. Di sini ada teks sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Coba di sini teks ini ada berapa paragraf sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini di bawah teks ini ada beberapa pertanyaan. Nah, salah satunya nih nomor 1. Siapa yang lebih kejam dari penjajah Belanda? Ada kata siapa. Siapa itu untuk digunakan kalimat tanya untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Berarti jawabannya harus orang atau pelaku. Nah, siapa? Coba kita lihat di bacaannya. Sebelum menyatakan kemerdekaannya, Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Kemudian kekuasaan beralih ke bangsa Jepang. Bangsa Jepang dianggap sebagai saudara tua oleh bangsa Indonesia. Namun ternyata Jepang lebih kejam dari Belanda. Nah, kita sudah menemukan ya jawabannya. Siapa yang lebih kejam dari penjajah Belanda? Yaitu Jepang. Nah, Jepang itu kan subjek atau pelaku. Nah, di sini pertanyaan siapa itu jawabannya harus orang atau pelaku dan jawabannya yaitu Jepang. Kemudian ada kata tanya apa. Nah, apa yang dilakukan bangsa Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia? Kata tanya apa itu menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Coba di sini apa yang dilakukan, berarti perbuatan apa yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati
bangsa Indonesia. Nah, di sini ada guna menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, ada Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, berarti jawabannya apa yang dilakukan bangsa Jepang? Jepang membentuk. Nah, yang ini ya, sampai titik, sampai kalimat akhir. Nah, tahu ya, kalau misalkan pertanyaannya apa, jawabannya harus seperti apa. Kemudian ada nomor 3, kapan? Pertanyaan kapan itu digunakan untuk kalimat menanyakan waktu kejadian. Nah, waktu kejadiannya akan terjadi atau sedang terjadi atau telah terjadi. Berarti kalau ini kan telah terjadi ya. Kapan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom? Nah, ada pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Berarti kapan katanya? Pada tanggal, jawabannya berarti pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, kalian cari apabila di mana, berarti itu jawabannya harus berupa tempat ya. Kemudian bagaimana? Nah, kalian coba cari jawabannya di teks berikut ini. Kemudian, nah, tadi ada tentang teks proklamasi, sejarah proklamasi. Nah, apa sih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu proklamasi. Proklamasi adalah seru-seruan kepada masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal tentang ketatanegaraan dan merupakan pengumuman kepada rakyat tentang kemerdekaan. Nah, di sini ada berikut makna proklamasi. Yang pertama, lahirnya sebuah negara Indonesia. Kedua, merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Ketiga, titik tolak awal pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Berakhirnya segala bentuk penjajahan dan dimulainya sebagai negara merdeka. Kelima, menjadi pernyataan de facto atau pengakuan kedaulatan sebuah negara karena menaikkan martabat bangsa. Ketujuh, tonggak sejarah bangsa Indonesia. Nah, selain tentang proklamasi, di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang pembelajaran IPA ya. Ada tentang cara tumbuhan beradaptasi. Kita sebagai manusia beradaptasi tidak? Nah, manusia melakukan adaptasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari agar dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, bukan manusia saja yang beradaptasi, tumbuhan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini yang pertama ada contoh tumbuhan kantung semar. Ada yang sudah tahu? Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya, ini tumbuhan kantung semar. Di sini bagaimana sih tumbuhan kantung semar ini beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, di sini pada waktu tertentu si bunga kantung semar ini mengeluarkan bau menyengat. Nah, bau tersebut berguna untuk menarik serangga. Tanaman kantung semar mempunyai cairan khusus yang ada di dalam kantung. Nah, jadi di dalam kantungnya ini ada cairan. Si bunga semar ini mengeluarkan bau. Si serangga itu tertarik untuk mendekati tumbuhan kantung semar ini. Nah, cairan tersebut, nah tadi kan di dalamnya ada cairan ya katanya. Cairan tersebut berguna untuk mencerna serangga yang terjebak. Jadi serangga yang tadi menghampiri si tumbuhan kantung semar itu dijebak. Nah, serangga dicerna menjadi zat makanan dengan bantuan enzim. Jadi serangganya itu dicerna sehingga dicerna oleh bantuan enzim menjadi zat makanan, sehingga zat makanan tersebut diserap untuk kepentingan kehidupan kantung semar. Nah, itu ya cara adaptasi tumbuhan kantung semar. Kemudian ada eceng gondok. Ini pasti kalian sudah pernah sering lihat ya. Jenis tumbuhan ini sangat cepat pertumbuhannya dan tumbuh terapung di permukaan air. Betul ya? Sehingga eceng gondok sering menutup kolam dan aliran sungai. Ya, betul. Kadang kalau misalkan ada kolam, ada tumbuhan eceng gondok ini, semua eceng gondok ya menutupi kolam itu. Nah, eceng gondok disebut gulma, yaitu tumbuhan pengganggu bagi tumbuhan lainnya.
Kemudian ada tumbuhan kaktus. Nah, lihat ini kaktus. Batang kaktus yang tebal berfungsi sebagai tempat persediaan air. Maaf, ini kurang P. Seluruh permukaan batang kaktus tertutup oleh duri. Duri tersebut berguna sebagai pelindung diri. Nah, ini untuk beradaptasi, berarti dia melindungi dirinya, yaitu dengan durinya. Kaktus memiliki daun yang berbentuk dari duri, berguna untuk mengurangi penguapan air. Nah, ini cara dia beradaptasi itu berarti seperti ini. Kemudian ada tumbuhan teratai. Nah, lihat ini juga tumbuhnya di air ya. Agar dapat menyesuaikan diri, tumbuhan teratai memiliki bentuk daun yang lebar dan tipis. Nah, ini daunnya lebar dan tipis, berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Batang tumbuhan teratai berongga yang berfungsi untuk jalan keluar udara. Kemudian ada tumbuhan putri malu. Nah, ini kalian pasti pernah memegang tumbuhan putri malu ini ya. Tumbuhan putri malu mengatup apabila tersentuh sesuatu. Nah, apabila disentuh oleh kita maka si daunnya akan mengatup ya. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu beradaptasi terhadap rangsang sentuhan. Nah, ini cara putri malu beradaptasi, yaitu mengatup daunnya. Kemudian ada pohon jati. Nah, ini saat musim kemarau, pohon jati menyesuaikan dirinya dengan cara menggugurkan daun-daunnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pohon jati kekurangan air dan mati. Nah, agar dia tidak kekurangan air dan mati, dia menggugurkan daun-daunnya. Nah, ini cara beradaptasi si pohon jati ini, yaitu caranya menggugurkan daun-daunnya agar tidak mati. Nah, di sini ada tumbuhan bakau. Nah, ini ya gambarnya. Bakau merupakan tumbuhan yang memiliki lingkungan hidup di air asin. Guna menyesuaikan diri, nah ini cara menyesuaikan dirinya, akar bakau menyaring sebagian besar garam dari air yang diserap dan sisa kelebihan garam lainnya dikeluarkan melalui permukaan daun dan batangnya. Nah, sekarang ada tumbuhan mawar. Nah, kalau mawar ini cara beradaptasinya seperti apa? Nah, ciri-ciri khusus yaitu memiliki duri-duri yang tajam di sepanjang batangnya. Nah, iya, semua di batang itu ada duri-duri tajamnya. Duri-duri ini berguna untuk melindungi mawar dari serangan musuh. Musuh yang mendekat akan terkena duri tajam tersebut. Jadi dia itu beradaptasi atau melindungi dirinya dari musuhnya itu yaitu dengan duri-duri yang ada pada batangnya. Nah, sekarang kalian kerjakan penilaian pembelajaran satunya. Ya, dikerjakan bagian 1 dan bagian 2-nya. Kemudian hari ini juga kita akan membahas tentang pembelajaran 2. Nah, ini tentang ada hidup rukun dalam perbedaan. Nah, jangankan dengan teman-teman, jangankan dengan lingkungan di rumah saja, kita itu akan mengalami perbedaan dengan orang tua, dengan adik, ya, berbeda kesukaan, berbeda pendapat itu pasti ada. Nah, berikut cara menyikapi perbedaan yang baik. Yang pertama, mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. Kedua, menghindari sikap merendahkan orang lain. Jangan sampai suka merendahkan orang lain ya, dan menganggap bahwa diri sendiri paling hebat. Oh, tidak ya, di atas langit ada langit. Jadi jangan merasa diri ini paling hebat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Keempat, bersikap sabar dan toleran dengan siapapun. Nah, di sini selain hidup rukun dalam perbedaan, di pembelajaran 2 juga ada pembahasan tentang pola lantai tari. Nah, ya, pola lantai tari. Apa sih itu? Nah, seorang penari harus memperhatikan posisi dalam menari. Siapa kelas 6 di sini yang pintar menari? Ayo. Nah, pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Apa itu pola lantai? Nah, di sini pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Di sini ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Yang pertama ada pola lantai vertikal. Kemudian ada pola lantai horizontal, ada pola lantai diagonal dan pola lantai melingkar. Nah, kalian bisa baca di LKS juga ini ada ya vertikal itu.
garis lurus dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Kalau horizontal itu berbaris membentuk garis lurus ke samping. Kalau pola lantai diagonal menyudut ke kanan atau ke kiri, melingkar itu membentuk garis lingkaran. Di sini ada gambarnya nih. Contoh bentuk pola lantai tarik nih, vertikal dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Horizontal itu lurus ke samping, diagonal. Nah, ini menyudut ke kiri atau ke kanan dan melengkung atau melingkar. Di sini ada contoh satu, tari saman berasal dari mana? Di Aceh ya. Pola lantainya tari saman ini miring atau diagonal. Nah, ini miring atau diagonal. Kemudian ada tari sekapur sirih berasal dari Bengkulu. Ini pola lantainya lengkung. Nah, lengkung ya, ini melengkung seperti ini. Ada tari pendet yang berasal dari berasal dari Bali. Pola lantainya yaitu garis horizontal. Nah, ini garis ke samping, horizontal ya. Kemudian ada tari piring berasal dari Sumatera Barat. Nah, pola lantainya itu melengkung atau melingkar, jadi sama seperti tarik sekapur sirih. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kalian kerjakan penilaian pembelajaran 2. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama penilaian pembelajaran 1 dan penilaian pembelajaran 2. Nah, di sini cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian paham. Apabila kalian kurang paham, boleh kalian cari informasi lagi di berbagai sumber lainnya ya. Jangan lupa tugasnya diberi tanggal, hari, kemudian sedang mengerjakan apa. Di atasnya penilaian pembelajaran 1 isinya, penilaian pembelajaran 2 isinya ya. Jangan lupa ditandatangani oleh orang tua. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan, tetap semangat walau belajar di rumah saja. Sampai jumpa. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi.